Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, faliyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau no komen saja. Jika nggak bisa komen bagus pada video orang, pada foto orang, pada status orang, mendingan no komen saja. Karena hashtag kita adalah ngobrol juga ibadah. Nah, kali ini kita mengundang Ustadz Fatur lagi nih. Halo teman-teman semuanya, sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Percaya nggak kalau kita itu orang hebat? Oh ya? Kenapa bisa hebat? Karena kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Oh iya. Tapi Betul, tentu kehebatannya nggak bisa sekuat Superman ya. Iyalah. Terus kita ngeluarin jaring-jaring gitu kan. Spiderman. Spiderman. Tentu kita punya kehebatan masing-masing ya. Seenggaknya lah Hmm. kita bisa sholat 5 waktu juga, menurut saya itu udah hebat banget, betul nggak Om Batu? Betul sekali. Nah, Apalagi sholatnya tepat waktu. bener banget. Tepat waktu. Jadi itu sesuai dengan tafsiran yang ada di surat Al-Maun ya. Oh ya? Fawailul lil musholin, maka celakalah bagi orang-orang Bagi orang-orang yang sholat, Iya. sholat aja celaka, apalagi yang yang enggak. enggak. Nah, yang celakanya itu kan kata di Jalalain mah dua kan ya? Iya. Yang fi akhiril waktu atau ketika sholat tapi dia ghaflah, tapi Ghaflah, dia lalai. lalai. Nah, itulah yang Betul sekali. kita termasuk ke situ apa enggak? Insya Allah enggak. Asal kita sholat tepat waktu. Bener. Mudah-mudahan. Tapi insya Allah lah kita mau sholat juga itu Allah udah menghargai banget ya, betul. Iya, nggak, betul Pak? sekali. Jadi kalau menurut pribadi saya, sholat 5 waktu itu anggap aja sebagai modal. Kalau Betul. menurut saya gitu ya. Hmm. Nah, kalau orang jualan kan nggak mungkin minta balik modal, ya nggak? Gimana itu maksudnya? Orang jualan, Eh, saya misalnya jualan buku gitu Iya. ya. Saya beli 10.000, saya jual 10.000, kan nggak mungkin. bener. Minimal 11.000, 12.000, pasti pengen untung. Iya, Nah, benar. sama seperti kita ibadah. Hmm. Sholat itu modalnya. Masa kita mau dagang gitu ya, Iya. hanya kembali modal, Bener. pengennya untung dong. Mm-mm. Untungnya ya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, Bener banget. gitu kan. Betul. Setiap orang kan pasti punya mimpi nih Iya. untuk mewujudkan bahwa dia itu orang hebat. Ya. Nah, mimpi yang hebat, yang keren itu kayak gimana sih menurut sepatu? Ya. Bagi saya, Mimpi ataupun doa gitu. bagi saya mimpi yang paling hebat adalah mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nama juga mimpi kan boleh aja ya. Bebas aja. Nama juga mimpi. Bener, Jadi harapan. orang dibebaskan untuk bermimpi. Bener Ya kan? banget. Makanya bahkan anak kecil pun yang belum tahu apa-apa boleh bermimpi. Kalau misalnya kita tanya, "Tong, kamu mau jadi apa kalau gede?" "Mau jadi presiden." Mau kita salahin? Ya nggak bisa Nggak dong. bisa, bener. Nama juga cita-cita, nama Bener. juga mimpi, keinginan Bener. gitu kan. Ya kita sebagai hamba yang lemah ya sah-sah saja untuk bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam Al-Qur'an juga sudah jelas, "Famangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihah." Kalau kalian bermimpi, menginginkan, bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal shalihah, maka berbuatlah kebajikan. Kebajikan. Gitu kan. Jadi ya kita ikhtiar untuk melakukan kebaikan, insya Allah nggak pernah mengingkari janjinya, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang-orang yang Allah udah izinkan nantinya itu bertemu dengan Allah, pasti Allah udah menata hidupnya tuh di dunianya. Iya, betul sekali, betul sekali. Terarah. Walaupun dia nampak orang soleh, kegiatannya itu baik, kegiatannya itu terarah, itu sudah sebagai tanda bahwa itu dia orang-orang yang nanti akan bertemu dengan Allah. Tapi Insya jangan Allah. mengira juga, ada orang-orang yang menurut pandangan manusia sih, menurut saya nggak mungkin lah Nggak dia mungkin, mah alim, jauh banget, gitu. jauh banget dia mah ketemu sama Allah gitu. Oh iya gitu ya. Badannya aja penuh tato, Tato, gitu, tatoan gitu ya, betul. Tatonya sampai di mata, di sini dia putih. Ada ya orang tatoan di mata ya? Gak tahu, udah pernah belum? Saya belum pernah lihat. Paling saya pernah lihat tato di muka gitu kan. Muka setengah, tatoan sebelah lagi enggak. Serem amat. Tato di sini ya, apa nama Dada. burung naga gitu bagaimana? Di sini kandang kalau maghrib masuk ke sini. Ada juga yang muda tatonya tuh singa. Apa maksudnya? Nah, itu? pas lagi tua, tiba-tiba singa jadi kucing. Mengkerut. Nah, sahabat Baitul Ahad, tujuan Baitul Ahad itu salah satunya, ayo kita bareng-bareng di channel Baitul Ahad ini, khususnya anak-anak muda, siapapun itu, dengan doa kita wujudkan mimpi-mimpi kita untuk menjadi
orang-orang yang hebat. Betul Amin, nggak, amin, Kang Fatur? amin. Betul sekali, betul. Jadi sahabat Baitul Ahad, Kang Fatur ini adalah anak muda. Dia pinter kori juga, dia guru juga. Banyak sekali kelebihannya. Mudah-mudahan di obrolan ngobrol juga ibadah ini mengundang yang kedua kalinya bisa lagi-lagi setidaknya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya kalau tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kepada makhluknya. Seenggaknya ingat pada saya atau enggak ingat pada Kang Fatur. Ya minimal itulah. Benar. Tapi kalau ngingat sama saya banyak maksiatnya. Ibadahnya jarang gitu ya. Tapi kayaknya ada faedahnya juga ada orang berbuat maksiat. Tujuannya buat taubat deh. Ya, bisa jadi. Ya perlu juga ada Karena orang kan malaikat juga bingung itu menurut saya. bingungnya. Malaikat gimana mau tobat atau orang dia nggak pernah berbuat dosa. Oh iya benar. Kan nggak ada hawa nafsunya. Benar. Iya. Jadi memang hidup itu harus ada orang yang hitam, bukan kulitnya. Bukan waduh iya. Dalam tanda kutip, harus ada orang yang putih. Jadi biar seimbang. Jadi Betul banget. ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam. Jadi memang Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pasti berpasang-pasangan. Betul. Ada langit, ada bumi. Makanya sering sekali Al-Qur'an itu mengungkapkan dua hal yang berbeda dalam satu ayat bergandengan. Misalnya khalaqas samawat wal ardo, gitu kan, menciptakan langit dan bumi. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, menciptakan malam dan siang, gitu kan. Dan ada juga afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, afala yatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, berakal dan lain sebagainya. Dan itu untuk kita memanage akal kita untuk merespon semua yang terjadi di alam ini gitu. Betul banget. Jadi Orang yang berbuat jahat pasti nanti akan berpasangan dengan orang yang nggak berbuat jahat dong, otomatis ya. Ada orang yang berbuat positif, ada orang yang nggak berbuat negatif. Ada orang yang berbuat positif tujuannya supaya orang-orang yang berbuat negatif ini komen. ya. Nah, gitu. Orang yang berbuat negatif itu ada fungsinya juga buat diceramahin sama orang-orang yang positif. Tapi di abad milenial ini 21 ini berbuat baik aja di komen, Bang. Itu tuh makanya. Luar biasa. Tapi itulah memang zaman itu harus berkembang terus. Kalau statis diam aja gitu kan, ya berhentilah perputaran bumi ini. Berhentilah kehidupan ini. Jadi harus terus dinamis gitu ya, bergerak terus. Ada orang-orang yang merasa tuh ya, saya ngelihat fenomena di kita hijrah gitu ya. Hijrah kan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain waktu zaman Rasul tuh ya, kalau nggak salah. Dan kita para santri kayaknya nggak pernah hijrah deh. Yang sering kita lebih ideal itu kayaknya tobat deh ya. Tobat. Karena kan kita dari dulu SMP pesantren, SMA pesantren ya. Hijrah kemana? Hijrah ke yang tidak baik. Ya paling hijrah dari kampung halaman pesantren. Dari bawah ya benar itu, boyong. Iya kan? Hijrah dari kampung halaman. Saya punya cerita menarik. Kalau di kampung saya itu di NTB Bima itu, kalau ada orang yang mau sekolah di pesantren, itu diiring satu kampung. Dulu tapi ya sekarang sih udah nggak ada tradisi begitu. Dikasih bekal beras, ikan asin, kalau kita tuh suruh dibawa semua. Itu tuh kebiasaan orang sana gitu. Kebiasaan orang sana, tapi sekarang udah hilang. Mulai berganti gitu. Saya masih merasakan itu dulu. Oh, gitu. Nah, itu di tetangga itu saya punya kantong sendiri, ngasih duit. Setiap lewat salaman kasih duit lagi, hati-hati anak. Itu pasti kampung tuh doain. Tebal berarti ya. Tebal sampai sini, asli tebal kan. Sampai sini. Jadi ini dibuang tapi kok tebal gitu, nggak apa-apa loh. Untungnya nggak ada yang akal-akalan gitu. Aduh, kayaknya gede juga tuh uangnya kalau berangkat ke Jakarta gitu kan. Benar. Saya mau pura-pura. Setiap daerah berarti punya keunikannya masing-masing ya. Betul. Itu di NTB itu kan. Di NTB, di Bima. Tapi kayaknya Bima itu jago-jago ngaji ya, suaranya bagus-bagus ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, karena memang begini. Walaupun apapun profesimu gitu ya, ngaji itu harus. Ngaji itu harus. Bahkan guru ngaji di sana nyawa. Gitu kan. Tetap tetap nyangkul segala macam, maupun
dia guru ngaji gitu kan. Kalau di sini kan wah jaim gitu kan, ustadz gitu kan, masa mau terlihat mengerjakan hal-hal yang Kasar begitu gitu. kasar gitu kan, nggak mau. Tapi ke sana mau guru agama sekalipun tetap muncul, jadi beda gitu orientasinya. Jadi guru di sana ngajar tetap untuk mengabdikan diri gitu kan, untuk mengabdikan ilmunya, kemudian kerja ya untuk dirinya gitu, ikhtiar tetap. Makanya kan Rasul pernah bilang, kejarlah dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah seakan-akan kamu besok itu udah mau mati gitu. Setuju banget. Besok udah mau mati. Itu salah satu cara buat khusus sholat. Yakinkan ketika takbiratul ihram sholat itu bisa tuh. Setelah sholat ini saya meninggal. Nah, insya Allah itu bisa membantu orang itu untuk khusyuk. Nah, karena di NTP lebih banyak orang-orang yang jago ngaji. Satu dong Al-Fatihah nih biar kita pembukaan ini bisa keren gitu. Iya, bismillah ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Merdu banget, subhanallah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja ayat Al-Qur'an ini, kalam Allah ini diturunkan pada suatu gunung, maka gunung itu akan hancur. Subhanallah. Orang-orang yang beriman akan wajilat qulubuhum. Hatinya akan hancur, berkeping-keping karena merindukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mas saya di omongan doang. Saya mah belum bisa dengerin Quran mah karena enak aja ini, bukan karena aduh deket gitu sama Allah, enggak. Tapi setidaknya kita bisa mendengarkan, menyimak dengan baik sedikit, walaupun sedikit tersentuh, tapi artinya iman kita masih ada lah. Bener banget, iman kita masih ada. Bener. Tergetar lah sedikit gitunya. Walaupun nggak bergetar banget gitu. kayak gunung yang sampai berkeping-keping tadi kan. Itu kelas berat gayanya itu. Betul. Jadi kalau sama hafid itu bayangkan aja, bulan Ramadan itu jadi mulia karena diturunkannya Al-Quran. Betul. Malam yang paling mulia bisa jadi karena mulia ya karena diturunkannya Al-Quran. Coba kalau malam itu nggak turun Al-Quran, nggak akan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad nabi yang paling mulia, betul. Tapi bisa menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain karena Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Pokoknya semua yang berkenaan dengan Al-Quran pasti Allah akan angkat derajatnya. Betul. Seperti Ustadz Batur nih, Amin. bisa melagamkan ayat Al-Quran menjadi hafid, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat. Jadi jangan pernah macam-macam sama orang hafid Quran, orang yang suka ngaji sama Quran, apalagi guru Quran, guru ngaji ya. Apalagi guru ngaji harus digaji besar. Iya, nggak ada masalah. Memang miris juga ya kita lihat kalau orang ngelesin anaknya bahasa Inggris, kemudian matematika itu pasti bulanannya gede. Bener ya. banget. Tapi guru ngaji, alhamdulillah lah 10.000 sebulan ada. Padahal itu yang ngajarin dunia akhiratnya ya. Dunia akhirat Kang itu. Subhanallah. Tapi makanya di Bima sendiri alhamdulillah sudah ada perhatian untuk guru-guru ngaji gitu. Jadi ada insentifnya lah gitu ya, ada insentifnya buat guru ngaji. Mungkin sekarang sudah ada kali ya program-program dari pemerintah buat guru ngaji. Kayak kemarin saya dengar Presiden kita Jokowi bagi-bagi sembako buat imam masjid, marbot, guru ngaji dan sebagainya.
termasuk salah satu teman kita juga membagikan gitu ya. Oh gitu. Sembako tersebut. Ikut menyalurkan yang di Ikut program menyalurkan untuk program itu. Oh gitu. Alhamdulillah gitu. Ada perhatian lah dari pemerintah walaupun nggak setiap saat gitu kan, nggak setiap saat. Gitu. Tuh saya ngiri banget tuh sama Ustaz Batur bisa baca Qurannya bisa dilagamkan, terus hafid banyak juga hafalannya. Amin. Saya iri tuh karena kalam Allah bayangkan saja ada di kepalanya itu subhanahu wa ta'ala banget. Nah mudah-mudahan sahabat muda Baitul Ahad bisa seenggaknya kecipratan lah. Amin, amin ya Allah, amin. Paling kecil lah, jangan diukur hafid lah, kita mah bukan hafid ya. Kul huwallahu ahad itu sampai akhir ada di kepala juga itu udah alhamdulillah banget gitunya. Tapi ya alhamdulillah, tapi saya yakin sahabat Baitul Ahad semuanya lebih banyak hafalannya daripada kita yang di sini. Mungkin mereka mah sama tafsirnya. Iya, sama tafsirnya. Kita mah kan baca tafsir teh baca ya. Iya, hanya baca aja, maka udah hafal dan sebagainya. Bener. Ya. Makanya bagi-bagi ilmu juga. Siap diundang sama Kang Rofi ya. Siap insyaallah. Baitul Ahad insyaallah. Saya juga semangat lagi untuk ngobrol-ngobrol seperti ini karena diundang sama beliau aja nih. Pertama kali diundang kemarin ya. Saya di calling kirain mau bagi sembako kemarin itu. Ternyata mau diajak collab gitu kan. Oke lah kita kita coba ngobrol-ngobrol ya sebisanya gitu ya. Mudah-mudahan sih hasil obrolan kita ada manfaatnya ya. Dan terbukti di channel Baitul Ahad pun videonya obrolan kita berdua. Ini Ustaz Batur ini pas ngundang Ustaz Batur itu viewersnya lumayan gitu. Lumayan ya, alhamdulillah. Lumayan dislike. Lumayan nggak ada. Insya Allah alhamdulillah di channel Baitul Ahad belum ada satu doang kalau nggak salah nih dari beberapa video yang sudah diupload udah dislike. Insya Allah lah karena tujuan kita ibadah. Ya jangankan kita bikin video seperti ini ya, kita sholat aja orang mah kan bilangnya, ngapain sok soleh jalan ke masjid pakai jubah kayak itu di komen orang mau sholat apalagi bikin video kayak gini gitu. Nah, mungkin yang di komen backgroundnya kali. Iya kalau iya kan, makanya di dislike. Makali iya benar. Barangkali itu. Aduh, ini mengganggu nih backgroundnya nih. Kali aja begitu. Dan mungkin juga dia seorang kaligrafi. Jadi kalau lihat yang tulisan begini tuh dia kagok gitu. Makanya atau bisa jadi karena ayam nih. Ayam apa sih ini? Ayam betelur apa ayam? Nah, jadi yang di komen bukan kontennya kali. Kita harus nuzon aja. Bener banget. Ya, mudah-mudahan sih gitu. Ya, Kang Batur kita kan obrolan ini tuh udah masuk ke 10 akhir bulan Ramadan nih. Iya, 10 akhir. Iya betul, 10 akhir Ramadan. Nah, sedangkan dengan kejadian yang ada sekarang itu kita sedang pandemi kayak gini kan ya. Yang biasanya rata-rata Indonesia itu masyarakatnya sudah mengamalkan tuh apa yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak lagi sholat malam gitunya, terus memperbanyak itikaf di masjid, memperbanyak baca Al-Quran. Itu alhamdulillah kemarin-kemarin sudah, walaupun ya itu kemarin sudah ya udah berjalan di Indonesia. Nah karena ada pandemi ini, itikaf di masjid itu kayaknya ya mereka karena kesempatannya belum ada ya jadi nggak bisa di rumah sendiri. Nah sedangkan yang unik lagi tuh kalau kita ngelihat di berita himbauan dari pemerintah tuh ya bahwa nggak boleh buka gitu warung, pembelanjaan gitu kan ya, belanja baju kan biasanya 10 akhir tuh buat persiapan Ramadan itu ya lebaran ya. Tapi malah ditutup gitu nggak boleh. Tapi yang anehnya lagi ada berita-berita justru mal-mal yang besar mah gitu ya dibuka. Nah itu tuh yang aneh tuh Miris. Nah kita harus ikut serta komen apa enggak ini? Ya saya sih sebetulnya pengen komen, gatel banget pengen komen. Tapi ya lagi-lagi ya nurutlah sama pemerintah. Kalau saya pribadi ya nurut sama pemerintah. Tapi ya dilihat juga karena kebutuhan kita di Indonesia kan banyak kan ya menengah ke bawah lah walaupun banyak banyak juga yang menengah ke atas. Jadi ya bukalah, tolonglah. Itu apa sih? Jangan sampai ada ketimpangan ya. Iya. Ini yang kelas menengah mau usaha yang menengah ke atas buka, tapi yang ecek-ecek enggak kasih. Minimal Tanah Abang bukalah biar saya belanja. Itu Kang dari kemarin di sini nanya mulu kan sama teman-teman yang ada di daerah sana lah, daerah Tanah Abang itu buka nggak? Oh, gitu. Nggak buka. Sampai tadi ada teman saya, ada ponakan saya,
ke Ciputat, daerah Ciputat. Hmm. Buka nggak ininya tokonya? Buka. Terus banyak nih yang datang. Banyak, tapi gerbangnya kan dia pakai gerbang gitu, rolling door gitulah, bukan nggak tahu lah. Dibuka setengah doang katanya. Kasihan banget. Buat ini apa namanya tuh? Bermanipulasi gitu apa gimana tuh? Iya, biar kelihatan tutup gitu. Ya, biar kayak bunglon. Bunglon masuk pelan-pelan gitu. Tapi di dalam banyak orang katanya. Banyak orang. Subhanallah tuh kan. Iya. Kasihan juga sih ya, dilema juga kita. Kita tahu ya lah kalau Indonesia senang banget untuk shopping apalagi di mau lebaran gini. Pasti banyak orang yang ke sana. Iya. Mungkin khawatir juga akan terjadi penyebaran yang lebih luas gitu ya. Yang lebih luas. Jadi ditutup. Benar banget. Gitu. Jadi Ramadan kali ini tuh apalagi di 10 akhir ini ya. Tapi unik pokoknya ada meme-meme yang keluar sekarang. Iya. Pintu mall jadi dibuka, pintu masjid masih ditutup. Saya menyikapi itu. Tapi saya mencoba gitu menguatkan diri gitu ya, biar nggak emosi, biar nggak bikin konten yang enggak. Semua itu diciptain sama Allah yang menghendaki gitu ya. Tapi bisa tuh buat mengingatkan betapa rindunya kita gitu ya, ketika kita mempunyai pahala, mempunyai uang, greget gitu pengen beli, sedangkan pintunya ditutup. Kayak ayat Al-Quran tuh ada momen-momen waktu yang dibuka sama Allah tuh. Ketika apa aja tuh Kang Matur? Yang mana tuh? Yang dibuka. saya ngeblank nih kalau masih ngurusin belanja soalnya gitu. Ayat yang mana? Bahwa ada momen-momen waktu itu Allah itu membuka pintunya gitu, membuka pintu-pintu surga gitu kan, ada kan yang seperti itu ya? Ada. Tapi mendengar ayat itu, hadis itu kan kita lurus-lurus aja gitu ya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi kenapa enggak kita mau belanja nih ke Tanah Abang ditutup, greget gitu ya? Nah, enggak segreget itu kenapa gitu ya? Ya memang apa namanya? Ya banyak sekali literatur, kemudian asar-asar dari para ulama, hadis Nabi pun menjelaskan bahwa pintu-pintu surga dibuka di bulan suci Ramadan ini. Kemudian pintu ampunan dibuka seluas-luasnya, pintu rahmat dibuka seluas-luasnya. Dan kita pasti sering mendengar ya di ceramah-ceramah, di kultum-kultum 10 hari pertama apa tuh? Gofar. Maghfirah. 10 hari kedua rahmat dulu. Rahmat dulu. Rahmat baru maghfirah. Nah, terakhir itqu minan nar gitu kan. Nah, dibuka lah gitu ya. Dibukalah seluas-luasnya pintu surga itu. Makanya ya naudzubillah ya. Kalau ada yang meninggal dunia di bulan 10 akhir terakhir atau di bulan Ramadan, insyaallah langsung diberi hisab. Alhamdulillah ibu saya meninggal dulu di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Kita di rumah sakit tuh waktu itu. Allahumma warhamhu. Amin. Luar biasa. Saya rasa setelah kedua orang tua saya meninggal, buat saya Lebaran itu tidak ada artinya apa-apa. Enggak segreget ada orang tua gitu. Ya, makanya kita pengen beliin baju, pengen beliin apa gitu ya. Ya minimal ya kita beliin sendal lah gitu. Nah, apalagi saya dilema juga. Tadinya makanya istri saya tuh nanya, ini Tanah Abang buka nggak sih? Mau beliin Ina baju nih. Ina tuh bahasa Bima. Bahasa Indonesianya ibu gitu kan. Mau beliin Ina baju nih, gamis nih, dari kemarin kayaknya pengen gamis gitu. Nah, kita mau pesan online takut kebesaran gitu kan. Nggak cocok, takut nggak cocok juga gitu kan. Digambar sama yang di asli kan pasti beda gitu kan. Kalau ke pasarnya langsung kan bisa kita coba, bisa kita lihat, kita sentuh-sentuh, raba-raba gitu kan, pakainya bahannya halus nih gitu kan. Pasti teman-teman Baitul Hal lebih paham lah yang gitu-gitu. Lebih banyak belanja ya. Lebih banyak belanja. Lah kita mah yang penting memfasilitasi istri biar bisa belanja itu aja sih. Kalau istri udah kebeli semua ya bagian kita gitunya, baru kita. Iya, kita lebih banyak sih. Karena istri kita jatahin. Oh gitu. Ya, istri dijatahin. Kita nggak usah dijatah. Gitu sih kan. Nah, tapi alhamdulillah dan jangan khawatir sahabat Baitul Ahad, selagi pintu masjid-masjid karena ada corona ini ditutup,
Yang penting hati kita nggak ditutup yang Ya ditutup, itu yang terpenting, betul sekali. Di rumah-rumah pun nah insya Allah lah. Kalau hati udah dikunci, waduh khawatir banget tuh, khawatir banget kan. Karena kan kayak anak muda gitu ya yang nggak mau nerima lagi mantannya gitu. Dan itu dikunci ya. Udah dikunci rapat. Setobat-tobatnya mantannya kembali lagi enggak ada kesempatan kedua. Bener gitu kan ya? Ada. Aku udah kecewa pokoknya. Kecewa pokoknya. Pokoknya kalau dikunci rapat selesai sudah. Tapi Allah kayak gitu nggak? Di beberapa kali iya. Contohnya gini, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu mau dikasih tahu atau enggak, dikasih peringatan atau enggak, la yu'minun, enggak beriman. Nah, kemudian Allah lanjutin ayat ke-7-nya surat Al-Baqarah, khatamallahu 'ala qulubihim, Allah menutup hati mereka, wa 'ala sam'ihim, pendengarannya, itu wa 'ala qulubihim, dan hatinya ghisyawah, serapat-rapatnya. Jadi istilahnya kalau gembok rumah udah digembok, dirantai, digembok lagi, dikasih pengaman juga gitu kan. Nanti ghisyawah walahum adzabun adzim. Hanya Allah yang bisa membuka ya itu hidayah itu. Hidayah itu. Makanya di doa channel Baitul Had ada pernah ngupload doa minta hidayah itu. Salah satunya Allahumma inni as'alukal huda wasadada atau Allahumma hdini wasadidni gitu. Ada itu dibuka lagi ya di channel Baitul Had. Memang hidayah itu ya kita nggak bisa tebak siapa yang akan menerima hidayat, apakah orang yang dekat dengan kita atau orang yang jauh dengan kita. Makanya innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sampai Allah bilang gitu ke Rasul kan, sesungguhnya Allah sesungguhnya engkau nggak bisa memberikan hidayah pada orang yang bahkan engkau cintai gitu kan. Walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah itu hak prerogatif Allah gitu. Betul banget. Hanya Allah yang punya. Tapi kita dikasih hak tuh. Hak buat minta ya. Buat minta tetap minta mah wajib. Bener banget. Harus minta tetap. Tetap usaha, tetap ikhtiar, tetap minta. Dan saya rasa itu kalau dikaji lebih dalam, ketika orang itu udah dikunci sama Allah, Allah itu mengunci kesempatan dia. Dari mulai dia nggak dikasih kesempatan lagi buat ketemu orang-orang baik. Dia nggak dikasih lagi kesempatan buat ngedenger ceramah yang baik-baik. Yang dia dengar itu ya yang malah menjauhkan. Menurut saya mengunci itu, yang menggembok itu ya begitu tuh. Itu lebih menakutkan sih sebetulnya. Kita nggak tahu penyakit kita itu apa sih. Begitu kita dalam keadaan seperti itu ya Kamu ya. Jadi kalau orang digembok, aku harus nyari kuncinya, aku harus nyari pendobrak. Iya dong, biasanya kan gitu ya. Kalau udah digembok ya kita buka paksa. Iya gitu kan. Paksa dengan apa ya? Doa. Tadi. Tapi yang saya rasa berat tuh orang-orang yang nggak menyadari tuh. Itu susah kan? Itu ya. Dia tahu-taunya udah di ujung baru aku sudah sejauh ini tidak mendengarkan ayat Allah. Aku sudah sejauh ini tidak melihat ayat-ayat Allah gitu. Subhanallah. Kayaknya di surat Toha kalau nggak salah Allah jelaskan kurang lebih gini. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhamka. Barang siapa yang ya jauhlah berpaling dari peringatanku gitu kan. Yang tadi yang udah ditutup tadi, udah dikasih tahu nggak mau tahu gitu kan. Ini susah nih begini. Udah dikasih tahu nggak mau tahu saya. Ini aduh repot tuh begini nih. Fa inna lahu ma'isyatan dhamka gitu kan. Maka di kehidupan dunianya sempit. Tapi kan saya kaya. Iya, apakah kaya itu buat kamu bahagia? Hutang banyak gitu kan. Punya harta banyak nggak tenang, pasang security tetap masuk juga maling gitu kan. Jadi sempit hidupnya, jagin harta terus gitu kan. Nah, wa yaumal qiyamah wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan Allah bangkitkan di yaumil akhir nanti a'ma, buta. Bayangin ke akhirat baru tumben gitu kan, baru sekali-kalinya nih ke akhirat buta. Bayangin. Udah deh, misalnya kita aja deh kita. Tom beliin apa namanya micin dong di warung ya, ini anak micin kan, beliin micin dong di warung tapi tutup mata ya, temak gitu kan, anak-anak zaman sekarang gitu, temak ada aja gitu kan, protes pasti protes. Nah dia nggak bisa lihat. Iya sama dengan orang ini, dia protes juga. Lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta?
Waqad kuntu basira, padahal di dunia saya bisa melihat apapun yang saya mau gitu loh. Mau ke Hawaii oke. Gitu kan. Bahkan yang nggak bisa dilihat sama dia cari, Dia bayar. cari Biar dia bisa lihat. Iya. Kalau nggak bisa pakai tenaga, pakai uang gitu loh. Benar. Pakai uang, dia punya kekuatan gitu kan. Tapi di akhirat, no, nggak ada kekuasaan kamu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, dia protes, kan? Kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya. Nah, saya dulu ngasih kamu ayat gitu, yang peringatan, tanda-tanda, fanasitaha, kamu lupain. Kadzalikal yauma tunsa. Hari ini pun aku lupakan. Bayangin Allah sampai bilang begitu, saya merinding asli ini. Coba kalau kita di posisi itu, Allah bilang kita sudah berhadapan, kan enggak kali, diwakilkanlah sama orang, kadzalikal yauma tunsa, hari ini aku lupakan, selesai sudah, jos neraka. Naudzubillah ya, naudzubillah, ngeri soalnya. Jangankan itu ya, dilupakan mantan aja itu udah Wah, menyakitkan. aduh. Apalagi dilupakan Allah, aduh subhanallah. Dilupakan mantan, bos. Nggak ada harapan untuk celbek, Kak. Celebek apa Cinta lama berseri kembali. Subhanallah. Itu. Wah, mudah-mudahan fenomena ini di 10 akhir ini bisa justru menguatkan kita ya Iya. untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Batur, kemarin kan udah kita nih ngobrolin tentang doa-doa ya. Ya, Mulai doa. definisi pengalaman kita tentang doa, kemudian dari ada keajaiban tentang satu doa, kemudian ada satu teks doa, kemudian nah sekarang yang mau kita bahas ini adalah setuju nggak sih kalau misalnya doa itu tidak dikabulkan? Ada nggak doa yang nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Setuju nggak tuh? Kalau tidak dikabulkan itu saya kira nggak ada, tapi yang ada ditunda, gitu ya, ditunda atau digantikan dengan yang lain, gitu kan. Karena saya pernah kejadian seperti itu. Gitu. Jadi pada saat istri saya hamil, gitu ya, udah mau bulannya lah, gitu kan, mau bulannya udah 9 bulan, bahkan udah mau 10 gitu kan. Ini kok anak-anak gak ada tanda-tanda mau keluar gitu kan. Anak saya yang pertama ini Torik gitu kan. Saya punya pegangan munajat yang diajarkan, yang dikasih sama kiai gitu kan, yang diajarkan ke santrinya. Saya baca terus, kemudian saya tiupkan ke air, kemudian saya minumkan ke istri, minumkan ke saya juga biar dimudahkan, biar cepat keluar karena udah waktunya gitu kan. Kita periksa juga ke dokter, katanya belum saatnya, gitu kan, belum saatnya. Kok bisa? Padahal secara waktu estimasinya mah udah harus keluar gitu si anak itu, dan istri mintanya normal gitu. Dan kita periksa untuk kedua kalinya ke rumah sakit yang besar, wah ini Bu nggak bisa normal, gitu kan, nggak bisa normal. Aduh, saat dilema lagi, lihat istri udah merengut, dia was-was, pasti saya juga ikut-ikutan gitu kan, munajat lagi. Nah, sampai hari hanya mulai, saya ingat banget hari Jumat, saya masih di Jakarta, masih posisi di Jakarta. Kemudian dari Jakarta naik motor saya ke Indramayu, istri saya kan Indramayu, naik motor, ternyata mules, alhamdulillah ada tanda-tanda nih. Nah, kita bawa ke rumah sakit, kirain mau normal. Tapi ternyata pas udah pembukaan 4 masih di dalam perut dan kepalanya nggak nongol sih bayi itu. Akhirnya daripada kita khawatir resiko yang lebih besar, akhirnya kita ambil tindakan sesar. Dan setelah disesar, saya juga sempat berpikir, aduh, padahal kita udah munajat, kita udah minta bolak-balik, minta lahiran normal gitu kan, kok nggak dikabulin. Saya saat itu sempat protes asli. Garis bawahi nggak dikabulin. Nggak dikabulin. Kok nggak dikabulin? Kok kenapa? Padahal saya udah munajat ini. Apa yang masih kurang? Usaha sudah, doa sudah. Apa yang masih kurang? Hilaf saya saat itu, saya sempat protes dalam doa saya. Kok munajat saya nggak dikabulin? Gitu ya. Padahal ini adalah Al-Quran
doa-doa yang saya baca ini dari Ya, Al-Quran semua, kumpulan dari wirid dan doa dari Al-Quran, tapi nggak diijabah. Nah, tapi lambat laun setelah 3 hari, kan yang namanya orang sesar kan nggak bisa langsung pulang tuh, harus 3 hari di rumah sakit. Saya berpikir lagi, kenapa Allah nggak ngijabahin untuk normal gitu. Saya nggak punya uang pasti saat itu, saya nggak punya uang itu. Tapi alhamdulillahnya, walaupun lumayan besar biaya sesarnya, kita nggak pakai apa namanya tuh, yang sekarang BPJS segala macam tuh ya, kita nggak pakai itu, makanya lumayan mahal. Tapi uang ada aja saat itu, dari abang saya, dari mertua, dari mana-mana itu ada, alhamdulillah lunas tanpa ngutang. 3 hari langsung pulang, nggak ada hutang sama sekali. Artinya sebetulnya doa saya bukan nggak diijabah tapi diganti dengan yang lain. dengan yang lain. Saya bolak-balik Indramayu dalam sebulan hampir 6 kali naik motor sendiri bolak-balik. Dan itu saya sehat walafiat dan selamat. Mungkin diganti dengan itu. Iya, Kemudian setuju. anak saya juga selamat, istri saya juga selamat, semuanya selamat, dan saya nggak punya hutang, tanggung hutang di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu. Tuh, Allah akan mengijabah keinginan Allah. Yang dimana keinginan Allah mah semuanya baik. Nah, keinginan kita aja yang kadang itu mengecilkan Allah dulu gitu. Ya, betul. Oh, jangan sampai disesar ya Allah. Kita nggak mampu nih, uang juga nggak ada. Nggak ada. Ternyata kata Allah teh diem. Kecil tuh. Kecil Mas. ya eta mah. Ini biar ente tahu kekuasaan aneh lebih Iya, besar. betul. Udah sesar aja, nanti duit nih lihat akan turun sendiri gitu kali ya kata Allah Asli. teh. Malah digituin sama Allah tuh. Digituin. Kayak ditimpukin aja. Wah, segitu doang, cemen. Ya baru segitu. Gitu. Seakan-akan tuh kayak gitu. Apa namanya, Allah pengen bilang, menunjukkan kekuasaan itu begitu. Jadi ya kalau normal biasa-biasa nggak greget mungkin begitu kali ya. Terus kalau normal, tuh kan doa saya dikabul dan keinginan saya segitulah. Ada sedikit mengecilkan Allah tuh di situ ya, saudara ya. Betul. Kalau seakan-akan yang menolong tuh hilang aja saat itu ya. Jangan sampai disesar. Kalau disesar kita nggak punya duit. Harusnya kan mau disesar mau diapa ada Allah ini, yang penting kita usaha gitu. Sama Allah. Itu yang kamu pengenin gampang banget. Bahkan nih saya bisa lebih besar nih. Udah sesar, ntar duit juga ada. Nah, biar kamu lebih tahu kekuasaan saya digituin ya. Luar biasa. Subhanallah. Subhanallah banget itu pengalaman saya saat itu. Tapi intinya nih, berarti doa itu tetap istajab gitunya. Tetap dikabulkan. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Seperti yang saya bilang pertemuan sebelumnya itu, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu minta, astajib gitu ya. Saya jawab gitu. Saya jawab. Nggak mungkin enggak. Itu. Tapi ada doa-doa yang menurut saya benar-benar nggak diistajab. Doa-doa orang yang ditutup hatinya tadi, doa-doa orang-orang yang nggak dibarengin sama ilmu, Betul. yang nggak menemukan kekuatan Allah tuh, Betul. yang nggak ditampakkan kekuasaan Allah. Doanya Firaun minta jadi Tuhan, Betul. nggak dikabulin ya. Betul sekali, betul. Terus doanya kaum Nabi Lut gitunya, menghancurkan Nabi Lutnya, Nabi Nuh juga kan sama. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan dalam hadisnya, dalam hadis Arba'in juga An-Nawawi pun disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang berdoa sampai ngangkat tinggi-tinggi gini. Kemudian dijawab sama Allah, fa'anna yustajabalah. Kenapa saya harus jawab doa si orang ini? To'amuhu haram, makanannya haram, gitu ya. Wathiyabu haram, pakaiannya haram, Benar. minumannya semuanya haram. Kemudian dia diliputi dengan hal-hal yang haram. Kenapa harus saya jawab? Fa'anna yustajabalah. Kenapa saya harus mengijabah doa dia? Karena Allah itu kan Maha Suci. Nggak terima kecuali yang suci, gitu kan? Setuju. Itu makanya jadi kita pastikan kita doa dalam keadaan suci. Apa yang kita makan pun kita hasil jerih payah kita sendiri, kita pastikan bukan hal yang haram, gitu ya. Nah, pada saat kita berdoa pasti dikabulkan. Tapi tidak ada yang cash, gitu kan? Ada yang ditangguhkan dulu. Betul. Kadang Allah itu senang dengar kita doa itu, ya Allah, hamba gue ini top banget lah doanya, katakanlah gitu kan.
Udah ntar dulu, doa lagi. Eh, Allah senang dengan doa kita. Nah makanya belum dijabah, nanti sekaligus belum Allah kumpulin doa tuh. kumpulin dulu. Allah itu doa-doa kita, rintihan-rintihan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya nggak habis nih kalau kita terus-terusan. Makanya luar biasa kalau udah bicara doa itu. Entah, ada yang sempat membingungkan saya sendiri gitu ya. Apa tuh? Doa dukun. Doa dukun. Oh, sama doa orang-orang yang manggil jin itu kan di Facebook banyak, itu harus kita serang. Jangan kita serang sih. Kita ya obrolin aja. Iya. Di Doa Facebook dukun ya. itu viewersnya lebih banyak daripada obrolan-obrolan kayak gitu. Lebih menarik kayaknya. Kalau udah bicara setan, dukun itu kayak neraka aja gitu. Kan yang pengen kesana lebih banyak gitu ya. Tapi bukan berarti di sini tempat masuk surga ya, tapi kita berharap, berdoa gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang di sana pun ya jangan mengira juga aduh kita nggak bisa nih menjas orang. Jangan-jangan karena tontonan itu justru dia bikin konten kayak gitu, justru itu salah satu yang membuat dia masuk surga. Saya nggak bisa. Apapun yang dilakukan dia pasti kita nggak bisa menjustifikasi dia gitu ya. Tapi ada sebuah ruang lah sedikit seenggaknya yang kita nggak bisa keluar dari diri bahwa kita itu manusia ya. Kita melihat di situ ada yang kayaknya kurang bermanfaat. Nah itu yang kita komenin gitu. Iya. Nah gimana tuh doa-doa orang yang dukun lah gitu, doa orang-orang yang manggil setan, manggil jin, kemudian jinnya nampak gitu. Doanya seperti apa ya Bang? Doanya macam-macam kayak hijib sih kebanyakan, hijib yang dipanggil gitu. Ada kata-kata Allahnya, ada bahkan ada potongan Al-Qur'annya gitu ya. Ada gitu. Iya. Salah satunya kan yang lebih sering digunakan yang terkenal yang masyhur baca surat jin berapa kali gitu kan. Padahal yang baca nggak sholat gitu. Soalnya gimana Sob? Nggak sholat tapi dikabulin sama Allah ya. Tapi nah itu tuh sebelum kita masuk ya. Jangan-jangan dia nggak pernah sholat, enggak. Iya. Ibadah sama Allah, puasa apalagi enggak. Tapi satu kalinya ibadah, dia baca Quran, baca ayat itu kayak ketemu setan. Tapi ibadah dia baca gitu, momen itu banyak. Dia sholat mah nggak pernah. Iya. Tapi gara-gara dia pengen ketemu setan, pengen ketemu, jadi dia baca Quran tuh karena dihijib. Allah alam tuh. Nah tapi gimana nih dukun? Ya, dulu jin kan salah satu penghuni surga, ya kan? Terus kemudian dia diusir dari surga karena satu aja sih kesalahan dia, sombong. Aba wastakbar gitu kan. Membangkang dan sombong gitu kan. Sombong gara-gara disuruh sujud sama Adam nggak mau. Dia beralasan kholak tahu mintin, kholak tani minar. Nah, dia diciptakan dari tanah dan saya diciptakan dari api. Saya lebih mulia. Nah, kholak tani minar, kholak tahu mintin gitu kan. Nah, dia merasa sombong, lebih tinggilah derajat api sama tanah ya tinggian api menurut dia gitu. Tapi kata Allah, enggak, bukan karena itu. Adam tuh lebih pintar, lebih cerdas, lebih alim daripada kamu. Dibuktikan dia bisa menyebutkan semua nama yang ada di nama-nama yang ada di di surga. Nah, tapi setelah diusir dari surga, setan itu minta ditangguhkan dan dikabulin sama Allah. Dan dikabulin. Kan? Ya, jadi butuh ilmu gitu itu memahami doa. Dikabulkan. Qala dalam Al-Qur'an itu qala wa bi'izzatika. Iblis ini, setan jin ini, iblis ya udah masuknya karena membangkang kan. Iblis ini bilang, dengan kemuliaanmu la'uwiyannahum, saya akan menyesatkan orang-orang makhluk-makhluk yang seperti Adam ini, anak cucunya. Pokoknya anak cucunya Adam saya mau sesatin semuanya. Ajma'in semuanya. Nah, dia minta begitu, ya udah silahkan kata Allah. Tapi jin bilang, iblis ini bilang,
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas, kecuali hambamu yang ikhlas. Ini nggak bisa digoda nih sama dia nih, nggak bisa digoda. Garis bawah itu mukhlas sama mukhlis tuh kayaknya ada perbedaan. Iya, beda. Kalau betul. mukhlis mah Betul. semua orang berpotensi untuk menjadi ikhlas. Mukhlis. Betul. Karena pengakuannya pun diri. Betul. Pengakuannya masih manusia. Masih manusia. Justru yang sulit itu ketika kita mendapatkan mukhlas. Mukhlas. Makanya ayat itu tadi Mukhlasin. mukhlas hanya Allah. Karena kan orang yang sudah disebut ikhlas, ketika Allah sudah memberikan mukhlas kepada dia. Kalau masih mukhlis, belum ikhlas. Belum gitu. ikhlas. Dia masih berusaha untuk ikhlas. Ikhlas. Gitu. Berusaha, berupaya untuk ikhlas. Benar. Tapi nggak ada salahnya juga menjadi mukhlis gitu kan. Masih berusaha untuk, kelasnya. ya masih di bawah. Kelasnya beda-beda gitu ya. Kelasnya beda-beda. Jadi istilahnya kalau mukhlis gitu kan, ya masih murid lah gitu. Kalau mukhlas udah gurunya. Nah gitu. Kira-kira gitu. Nah Jadi, yang bikin konten-konten manggil jin itu ya kelasnya ya, itu kali. bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Agama gitu, ibadah sana gitu. Islam mah Islam ya, tapi kan nggak seperti mukhlas gitu. Iya. Dan kalau disuruh dibilang non mukhlas juga kan nggak mau ya, Iya. kita masukin lah mulas tapi mulis gitu. Ketuker mulu si Mulas sama si Mulis. Dua-duanya teman saya lagi tuh. Mulas. Mulas saya punya teman, Mulis juga saya punya teman. Mulas alumni pesantren gitu kan. Mulis teman saya di masjid sana. Merbot. Subhanallah. Nah, gitu. Nah, gimana Jadi, lanjutkan? apa namanya? Jadi dukun itu ya tetap diijabah, tapi ya seperti iblis tadi diijabah, tapi Allah nggak senang, nggak ridho. Gitu. Allah nggak ridho. Gitu. Usaha mereka ya tetap ya dihitung ikhtiar lah gitu, kayak setan-setan, iblis-iblis yang goda-goda manusia tetap diizinkan gitu, tetap diizinkan. Kalau mengamalkan itu ya tetap berlaku. Gitu kan. Kalau dia berusaha ya dia akan bisa melakukan itu. Tapi Allah apakah ridho? Enggak dong, enggak ridho. Masa Allah ridho dengan bacaan itu kemudian digunakan untuk santet? Ya nggak mungkin lah. Betul gitu. Bang. Tapi tetap diizinkan, tetap artinya Berlaku dengan tetap apa ikhtiar dia gitu. Iya. Apa yang dia tuju, apa yang dia niatkan gitu Iya. berlaku. Benar, karena salat ibadah kan ada dua, ikhlas sama shawab. Ikhlas itu ya ikhlas, tulus gitu, ikhlas. Kalau shawab itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Pengen ngobatin orang sih ngobatin. Yang satu membaca Al-Fatihah sesuai Rasul, yang satu membaca mantra-mantra sama gitu, tapi kan tidak sesuai gitu. Kita sholat duhur, tapi yang satu mah nggak sesuai dengan Rasul. 6 dia mah sholat duhurnya. Kebanyakan ini referensi ibadahnya. Bingung, digabung aja deh. Digabung jadi tebrok. Nah itu yang disebut Ajar 6 rakaat. fikih komprehensif yang miring tuh begitu. Fikih abad milenial. Abad milenial. Menggabungkan rakaat ini. Lucu juga. Makanya kita mengenal itu ya, apa namanya? Ada karomah, ada istijrah, ada maunah. Ada maunah gitu. Betul. Nah, mudah-mudahan kalau mau karomah mah kayaknya hebat banget lah gitunya. Maunah lah cukup gitunya. Ya buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh gitu. Nah, pertolongan Allah. Kalau karomah kan untuk tingkat yang lebih tinggi, waliullah gitu kan. Dan menurut saya mah wali itu ya sekelasnya kayak mukhlas tadi. Iya, mukhlas. Nggak bisa kita mengaku-ngaku wali. Betul. Tapi bisa ada orang yang ngaku wali dan disahkan oleh Wali negara. band. Wali band. Ada lagi wali murid. Iya, wali murid. Wali santri. Wali santri. Soal saya wali gitu. Wali santri. Dan nggak dimarahin sama lo dan nggak bisa dikategorikan orang sombong. Nggak bisa dong. Siapa sok? Gitu. Malah kalau nggak ngaku sebagai wali dikatain sombong. Iya, Siapa wali anak ini? Bukan saya walinya. Wah, nggak Oh, ngaku sombong anak. yang dia. Datengin Nggak KPAI. nggak mengakui anak ini. Bahaya gitu kan. Dunianya selalu begitu ya. Ada sudut pandang memang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Mas Badur, berarti Allah mah tetap ya menghargai ikhtiar gitu walaupun dia salah gitu ya. Tetap yang dia doakan itu tetap dikabulin, tapi ya seperti senter sama api kali gitu ya. Ulama mah berdoanya ibarat senter gitu, menerangi tapi tidak membakar. Bakar. Kalau dukun memerenan
Menerangi tapi membakar semua orang. Membakar semua orang, menyesatkan kita, nyiarin di YouTube, nyiarin di Facebook. Membakar semua orang. Jadi saya sempat bingung loh, ini orang bener asli bisa mendatangkan jin gitu, apa saya yang nggak tahu ilmunya? Jadi sebenarnya emang ya saya nggak tahu ilmunya, mereka mungkin punya guru-guru yang lebih hebat gitu ya. Allah a'lam. Saya juga tak ngerti yang begitu kan. Awam banget saya malah yang begini. Tapi yang ngefans tuh salah satunya itu tuh Ustadz Bustami, ngikutin nggak? Oh iya. Kapan-kapan kita panggil ke sini, kalau ke sini saya ajak juga ngobrol ya. Siap Ustadz Ujang ya. Ustadz Ujang. Mau nggak dia ke sini? Udah saya WA katanya. Waktu itu tuh, ya saya masih silaturahmi kata dia. Nanti ya setelah corona ini gitu. Oh, siap. Oh, itu favorit saya juga tuh. Saya Sama. pantengin terus tuh, live terus dia. Karena berisi dia, itu santri itu. Ngajinya bagus, selawatnya bagus, suaranya bagus, keren. Dan saya ngeliat dakwahnya di YouTube-nya itu tentang setan, tapi dia justru menghilangkan kurofatnya, menghilangkan nilai-nilai yang kira-kira musyrik nih gitu, itu nggak apa-apa. Betul. Dan harus itu mengisi kayak gitu harus ya betul. Harus ada yang ustadz barbar gitu. Kalau saya bilang ustadz barbar banget, dilabrak, dukun dilabrak bos. Bener. Dukun dilabrak. Itu tuh Allah mah. Jadi nggak kalau nyeramahin doang mungkin nggak didengar. Iya, nggak dengar. Allah gerakin orang ustadz yang dia juga bikin konten kayak gitu, langsung tapi action. Langsung action tapi isinya tuh dakwah itu semua, dakwahin itu. Didatangin langsung. Bener, diajak duel. Pokoknya itu ustadz jadi masalah sama dukun itu. Diajak duel. Minta disantet-santet saya sekarang. Habis itu langsung dirubuhin tuh orang. Nah, salah satu tontonan yang direkomendasikan oleh Baitul Ahad, oleh Ustadz Batur, bisa tuh Ustadz Bung Bustami, karena santri ini. Santri beliau itu. Insya Allah lah. Kemudian Ustadz Batur nih, aduh ngobrol kita jauh banget ini kayaknya ya. Tentang doa loh. Nggak apa-apa. Nah, kira-kira nih, dari kebingungan literatur yang kita baca, literatur yang kita pahami gitu ya, dari diskusi yang kita obrolkan nih, yang paling utama tuh apa sih sebenarnya yang manusia harus pinta tuh? Kalau saya pribadi, yang paling utama itu adalah minta husnul khotimah. Kan banyak sekali doa untuk husnul khotimah ya. Karena kita nggak tahu ya, takdir itu betul-betul kita blank sama sekali gitu ya. Dan hanya Allah yang menentukan semua itu, apakah kita nantinya akan husnul khotimah atau sul khotimah. Karena lagi-lagi Rasulullah bilang ada orang yang melakukan amaliyah surga gitu ya, sepanjang hidupnya amaliyah surga. Tapi di ujung hidupnya dia sekali melakukan amaliyah neraka. Kemudian fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Tapi sebaliknya ada juga orang yang selama hidupnya itu amaliyahnya neraka semua. Fayamalu bi amali ahli nar, dia melakukan amaliyah yang itu amaliyah ahli neraka lah, minum-minuman, ngobat, zina, bunuh dan lain sebagainya. Tapi kata Rasul, fayamalu bi amali ahli jannah, di ujung kehidupannya itu dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dan dia masuk surga. Artinya takdir itu kita nggak bisa tahu apakah kita akan husnul khotimah atau sul khotimah. Barangkali kita sering ibadah, kita sering berdoa, kita sering beramal amalan soleh, tapi kita kesandung di akhir hayat kita, akhirnya kita masuk neraka. Nauzubillah. Itu. Jadi makanya kita nggak bisa lihat, wah ini orang tatoan nih masuk neraka nih, nggak bisa, kita nggak bisa, nggak ada hak untuk menjustifikasi ini orang. apa ini konten Islam jual nama Islam, jual doa. Pantas nggak kalau kayak gitu? Menurut saya mah enggak. Oh ini apa ini konten buang-buang nasi, itu juga kayaknya nggak pantas. Kita yang ngomenin itu kayaknya nggak pantas. Gitu. Gitunya. Iya. Wah ini nih begal ini nih.
Walaupun dengan dia mungkin membegal jadi lebih terasa gitu dia sebagai pendosa. Iya, Lebih setelah itu menghayati. dia tobat betul-betul taubatan nasuha Iya. gitu kan, bukan tobat sambal kayak. Sedangkan kan orang yang aduh saya mau taubatan nasuha, dosanya ecek-ecek gitu ya. Iya, masih kecil. Jadi nggak dia ada Allah maaf, dosa juga enteng-enteng aja. Jadi dia tobatnya tobat gimana sih tobat yang bener-bener tuh? Iya, iya. Nggak kerasa Gak tobatnya. kerasa gitu. Tapi bukan menganjurkan untuk berbuat dosa ya, tapi jadi Artinya kan karena kan kata ulama juga jangan menganggap dosa itu dosa kecil, dosa besar, semuanya dosa itu pokoknya dosa aja. dosa, ya ini semua dosa ya dosa. Benar. Dosa kecil kalau dilakukan sering ya jadi besar gitu kan. Malah yang bahaya gitu dosa yang kita tumpuk kita lalai karena kecil, atau udah segede gaban. Benar. Dan juga jangan menyepelekan namanya ibadah yang kecil-kecil karena justru Rasulullah kan dalam hadisnya Rasul tuh menyukai pahala apa ibadah-ibadah yang kecil tapi rutin gitu ya, Rutin tapi istiqomah. Tuh. Nah nonton channel Baitul Ahad juga kalau rutin gitu tuh jadi ibadah. Ibadah, amin. Jadi maksud Baitul Ahad itu bukan hanya obrolan gini, tapi nanti kita misi gitu ya. Kita bisa menggayat semua yang ada di Indonesia ini dengan Baitul Ahad ini nih, salah satunya Sabatur. Asik banget ini kesimpulannya nih bisa disimpulkan nih. Akhir bulan Ramadan ini di 10 akhir setidaknya kita perbanyaklah ibadah secara garis besarnya seperti itu ya Sabatur ya. Kemudian ternyata ada doa-doa yang sebenarnya itu bukan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya saja diganti dengan yang lain. Waktunya diganti dengan kesanggupan psikologis kita, keadaan kita itu diganti semua supaya kita siap gitu muridnya Sabatur ya. Betul. Kemudian doa dari dukun gitu ruqyah tapi non Islami, ruqyah non Islami ya. Kan ada ruqyah Islami juga. Ada ruqyah Islami, Ruqyah tapi ada syariah. ruqyah non Islami ya tuh. Intinya mah dikabulin sama gitu doa mah bermunajat apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan sama, tapi ya nanti akan terlihat itu dia takwa atau tidak ya kembali kepada orang yang berdoa tersebut gitu ya, seperti dukun gitu, orang yang meruqyah non Islam. Tadi ya yang paling utama itu husnul khotimah karena di ujung itu yang paling menentukan. Subhanallah. Tapi Rasulullah mah di ujung hayatnya malah ngedoain umatnya ya. Doain umatnya luar biasa. Itu emang bener-bener ya. Nggak mikirin diri sendiri husnul khotimah, malah mikirin umatnya. Padahal a'rodul basari ya sifat kemanusiaannya Nabi itu ketika Sakaratul Maut terlihat loh, masih merasakan sakit gitu. Betul. Tapi sifat kemanusiaan Rasul itu tetap kalah dengan cintanya dia kepada kepada umat. umat. Kepada umat. Luar biasa. Bahkan minta dilimpahkan semua sakitnya Sakaratul Maut pada beliau. Nah ada kiat-kiat nggak biar setidaknya kita lebih mencintai Rasul lah gitu. Sahabat Baitul Ahad. Banyak sekali kiat-kiatnya. Banyak ya? Untuk mencintai Rasulullah. Ya minimal sunnah-sunnah beliau seperti sholawat, sering-sering baca sholawat gitu ya kepada Rasulullah. Setidaknya itu menjadi modal kita untuk mengingat Rasulullah, kemudian ingin lebih membaca sirah sejarah Rasulullah. Benar. Kalau kita kan ada pepatah mengatakan lebih kenal tak kenal maka tak sayang. Kita lebih mengenal Rasulullah dan kita akhirnya mencintai Rasulullah SAW. Benar banget. Tak kenal maka tak sayang. Sayang. Orang lain kalau ditanya orang non muslim aja kenal Nabi Muhammad nggak? Pasti mereka jawab. Betul. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Siapa Nabi Muhammad? Nabi kamu kan gitu. Tapi kenal nggak sama Nabi Muhammad? Mereka baru tuh mikir. Nah, umat muslim tahu nggak Nabi Muhammad? Tahu. Kenal nggak? Enggak. Lahir aja kapan nggak tahu. Terus proses kelahirannya bagaimana sampai terguncang itu buminya. Kemudian terus fase-fase dakwahnya, itu kalau kita kenal maka kita pasti akan mencintai Rasul, kita akan rindu sama Rasul gitu. Gimana enggak rindunya? Aduh, Luar biasa kemuliaannya. Kemudian kalau bilang jasa mah jangan mesti diomongin di sini ya. Udah luar biasa. Udah nggak ada kata-kata lagi untuk mengungkapkan semua ya keistimewaan beliau. Jadi Rasulullah SAW. melakukan sunnah Rasul itu kan dengan mengikuti keseharian Rasul ya. Rasul. Nah ada teman-teman kita tuh Sabatur di YouTube, di Instagram mengikuti secara fisiknya. Baju sih baju. Terus apalagi tuh
seperti berjenggotnya berjenggot, tapi akhlak Rasulnya enggak gitu. Ya itu Kan gini, Rasul berjenggot, kita ikutin jadi sunnah. ya. Rasul celananya naik di atas mata kaki, kita ikutin. Tapi apa dia nggak ngikutin pas Rasul itu kalau dakwah itu lemah lembut gitu. Ini mau udah pakai jubah, pakai ini. Ngomong, jadi seakan-akan yang tampil Kebun binatang semua itu. mencaci lah gitu setidaknya. Saya miris tuh saat itu. Sama. Jadi dakwah itu ya, apalagi sama orang yang baru gitu ya. Ya memang kita harus mengikuti cara dakwah Rasul, lemah lembut. Saya pernah di delegasi sama pesantren gitu ya, kan ada program Masdan namanya, masa pengabdian gitu di daerah Wonogiri. Jadi ternyata saya baru tahu Wonogiri itu ada banyak sekali daerah yang belum tersentuh sama dakwah. Padahal masih daerah Jawa loh, Iya. belum daerah Kalimantan atau Sulawesi atau daerah pelosok gitu. Daerah Jawa masih ada yang belum Yang tersentuh. penduduknya itu udah padat gitu Udah ya, padat. tapi dakwah itu masih ada itu. Dan belum tersentuh dakwah itu masih ada. Subhanallah. Yang sholatnya di rumah, Hmm. doanya di pohon beringin itu masih ada. Asli saya temuin. Dia keliru kali itu ya. Enggak keliru, emang dianggapannya seperti itu Kejawen. kali. Kejawen. Kejawen. Gitu. Masih ada yang kita akhirnya kita luruskan gini. Enggak kita bilang, kamu ini sesat. Kamu ini doa di pohon beringin musyrik. Enggak, kalau gitu kita dilempari batu kayak. Benar banget. Nah, Setuju. kita bilang gini, di samping pohon beringin itu jadi ada masjid. Tahu nggak masjidnya jadi apa? Jadi kandang ayam. Kita datang ke situ, kita izin sama Pak Lurahnya, Pak RT-nya, nih kita mau bersihin masjid boleh nggak? Iya silakan aja, monggo. Ternyata ramah kalau kita hanya ramah gitu orang-orang itu. Kita bersihkan masjidnya, emang buat apa masjidnya gitu kan? Ya kita mau buat ngajar alif ba boleh nggak anak-anak ini? Dia mikir, dia belum izin awal-awalnya. Oh gimana ya? Kayaknya belum bisa di sini. Nah udah nggak apa-apa. Kebetulan kita dikasih tempat di salah satu warga itu kayak rumah kosong gitu, kita tinggal di situ. Kita keliling silaturahmi, ngopi-ngopi biasa, nggak pakai peci, pakai celana doang, pakai kaos oblong, ngopi bla bla dari mana, merokok biasa. Dan obrolan karena menarik sampai larut malam dan udah kalian boleh ngajar Iqra katanya. Dia jadi interest Sama gitu. kepala desanya itu. Jadi apa namanya? Dia tertarik sama cara kita gitu. Nah, dari mulai ngajar Iqra sampai kita sholat berjamaah di masjid, nggak komplain sama sekali. Warga senang gotong royong datang ke situ, bersihin halamannya segala macam, disiram pakai air dan lain sebagainya. Tahu nggak ngambil airnya? Jadi itu posisinya di atas gunung. Ngambil airnya harus turun ke bawah pakai gentong. Kita panggul gini, gila itu. Rame-rame itu, waduh luar biasa itu. Dan pada akhirnya kita bilang begini ke warga, ya kita sholatnya di masjid ya berjamaah ya, boleh deh. Kalau mau yang masih mau doa di apa namanya di pohon silakan. Ada, masih ada masih ya, masih yang kekeh ada. Kita akhirnya doa rame-rame, kita lantunkan doa biasa, saya baca doa gitu kan, pakai doa munajat. Banyak yang nangis Pak, banyak yang nangis karena histeris yang di dalam, yang di luar, yang di pohon beringin itu ikut ada apa sih? Kepo gitu kan. Akhirnya ikut duduk gitu kan. Lama-lama kita 2-3 hari sampai seminggu di situ, semuanya habis yang di pohon itu. Pindah ke masjid doanya. Suatu hasanah. Iya itu, kita nggak bilang ini kamu musyrik, kamu sesat, nggak ada dalam ajaran Islam, kita nggak bisa. Kita nggak langsung patahin. Kita nggak bisa gitu, karena nggak bakal diterima. Benar banget. Nggak bakal diterima. Kita harus ikut dulu ke situ, berbaur dulu. Yang paling terpenting tadi akhlak gitu. Iya, akhlak itu. Dan akhlak itu menurut saya cara bersosialisasi yang Rasul ajarkan. Betul. Kalau di bahasa sekarang mah apa namanya ya? Kepintaran bersosialisasi apa? Kepintaran bersosialisasi ya. Itu akhlak. Ketika kita menghargai orang, ya itulah good people. Itulah bukan smart people ya. Bukan, itu punya Pak Deddy. Itu namanya the world apa the new world apa gimana ya? Itu mungkin ya.
Ketika kita bersosialisasi kan orang tuh nyaman, nggak bikin gaduh gitu ya. Ketika kita nggak ngomong kotor, mencaci lah gitu, berarti kan kita udah sukses di bersosialisasi. Dan itu nggak satu tempat di sana itu. Oh gitu. Hampir ada 10 titik. Dan itu saya kunjungin satu-satu. Jadi tetap ada anak-anak yang di situ. Saya sifatnya rolling, kunjung sini, kunjung sini, kunjung sini. Dan alhamdulillah diterima semua dengan baik. Bahkan kita bulan Ramadan itu, bulan Ramadan, sahur pun nggak ada urusan. Disiapin warga sampai kita nggak kuat makan sahur. Luar biasa. Itu karena Di Wonogiri itu ya? di Wonogiri, daerah Wonogiri. Di Wonogiri. Menarik sekali ini malam ini Ustaz Fatul, tapi kita ngobrol udah 1 jam lebih nih. Iya, itu udah 1 jam ya. Aduh, nggak kerasa loh udah 1 jam. Mudah-mudahan obrolan kita ini. Nih berarti konten buat saya nanti nggak bisa hari ini kalau gini nih malaman. Nggak apa-apa, Berarti santai aja. saya besok kesini nagih konten saya. Insya Allah. Ini baru kontennya Baitul Ahad ini. Oke. Jadi kalau konten saya kan tentang santri, kan kebetulan kan antum santri juga. Santri. Jadi saya bisa tanya-tanya nanti. Insya Allah, Oke? Insya Allah. Insya Allah Baitul Ahad akan welcome siapapun dan dimanapun sahabat Baitul Ahad yang punya kemampuan apapun, sini. Kesini. Kita bareng-bareng kita bangun, bukan hanya sekedar konten YouTube. Insya Allah ini di awal dari bisa dibilang pre-mission-nya lah. Saya punya mimpi seperti itu. Asik. Iya dong. Tapi Islam harus punya terorganisir seperti itu Iya, tuh. betul. Harus ada orang yang ahli ekonominya, harus ada yang ahli medianya. Ya berawal. Nanti bahaya kalau nggak terorganisir. Acak- Nggak terorganisir lagi. Bahaya kalau nggak terorganisir. Terorganisir. Karena sayuglibul batil binidham. Benar. Akan dikalahkan oleh kebatilan karena terorganisir. Ya, betul Kan? banget. Allahu Akbar tuh. Banyak ilmu yang didapat dari Ustaz Fatur kali ini dan mudah-mudahan Baitul Ahad bisa terinspirasi dan yang terpenting kita jangan pernah berhenti berdakwah. Dan kita bersilaturahmi bisa di channel Baitul Ahad, nanti saya cantumkan nomor WA khusus bagi sahabat-sahabat Baitul Ahad. Kita bikin grup WA ya supaya nanti bisa tanya jawab, bisa kenal siapakah antum, diciptakan buat apakah dirimu gitu. Buat apakah dirimu kenal dengan diriku? Wah, puitis itu. Kayak ini ya, kayak siapa yang puitis itu? Rumi, Jalaluddin Rumi Jalaluddin sama Rumi. yang orang mana itu yang terkenal banget itu? Saya lupa. Ada puitis-puitis gitu. Khalil Gibran. Khalil Gibran. Itu inspirasi saya juga sebetulnya. Mantap itu. Saya suka baca dulu karena teman suka baca itu. Oh gitu. Akhirnya baca. Kalau saya baca itu karena mau deketin perempuan. Oh, pakai rayuan itu ya. Perempuan nggak ada yang baca gitu Iya. langsungnya. Kalau Jarang. Kalau pakai kata-kata kita, apa ini gitu. Tapi kalau Jalaluddin Rumi, oh berarti setidaknya ini orang bacanya Jalaluddin Rumi nih gitu. Ini orang bacanya Khalil Gibran gitu. Nah, terima kasih banyak. Betul. Sama-sama, Waktunya sama-sama. ini barakallah. Siap. Mudah-mudahan kita ngopi-ngopi lagi di lain waktu. Kita bahas hal-hal yang lagi hits, terus kita sambungkan dengan sebuah doa yang bisa nanti di-share ke teman-teman Baitul Ahad. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.